Oke, materinya kita mau bahas flora dan fauna ya. Flora dan fauna atau biosfer. Nah, apa aja sih poin-poin penting di bab ini? Flora dan fauna Indonesia dan dunia, kan judul babnya gitu kurang lebih ya. Atau bisa juga kalau zaman dulu tuh disebutnya biosfer. Nah, sub-sub babnya ada apa aja? Pertama yang kita perlu tahu ada tingkatan organisasi kehidupan atau makhluk hidup. Tingkatan organisasi makhluk hidup yang kayak gimana, Valenza? Ingat nggak? Yang kayak Yang mulai dari sel, terus jaringan, kemudian organ, terus sistem organ. Sebetulnya nggak perlu sampai nggak perlu mulai dari sel sebetulnya ya. Kita bisa mulai dari individu, cuman biar yang biar lebih lengkap lagi, nah maka kita bahasnya dari sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian organisme, nah atau individu. Habis individu apa? Populasi, mantap. Habis populasi, komunitas, ekosistem, itu bioma dulu. Iya, benar, bioma dulu, baru biosfer. Nah ini dia. Inilah kenapa juga babnya disebut sebagai biosfer. Kemudian subbab yang penting juga di bab ini adalah faktor persebaran flora dan fauna. Ada berapa, Valenza, faktornya? Faktor persebaran flora dan fauna itu ada 4 ya. Yang pertama, faktor klimatik. Nah, ingat nggak materi ini? Klimatik itu kan berarti iklim, yang mana unsur-unsurnya itu misalnya suhu, terus apa lagi? Curah hujan, nah, kemudian ada angin, ada awan, kelembapan udara. Tapi dari semua unsur iklim, nah, yang paling berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna adalah suhu dan curah hujan. Buktinya apa? Suhu itu menyebabkan atau mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Bukti bahwa suhu mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Contoh gampangnya adalah onta sama penguin, kita nggak akan nemuin mereka main bareng, ya kan? Nggak akan pernah satu habitat. Nah, kenapa? Karena onta cenderung hidup di tempat yang panas, sedangkan si penguin cuma bisa hidup di tempat yang dingin. Nah, ini faktor yang klimatik, terutama suhu. Jadi mereka
tak pernah bersama. Terus curah hujan. Nah, bukti bahwa curah hujan itu mempengaruhi persebaran flora dan fauna apa, Valenza? Contohnya. Nggak tahu, Pak. Nah, ini lebih banyak biasanya pengaruhnya ke tumbuhan daripada ke hewan. Nah, contohnya gimana curah hujan mempengaruhi sebaran tumbuhan? Valenza ingat nggak materi kelas 10 tentang iklim? Ada salah satu klasifikasi iklim itu menurut Köppen. Nah, klasifikasi iklim menurut Köppen itu kan dia melihat suhu dan curah hujan. Dan menurut Köppen, Indonesia itu adalah termasuk tipe iklim A yang terbagi lagi menjadi AF, AM, dan AW. Nah, ini dia. Nah, ini maksudnya tadi ngomongin suhunya, ini ngomongin curah hujannya. Nah, bukti bahwa curah hujan itu mempengaruhi sebaran makhluk hidup, terutama dia lebih berpengaruh ke flora. Nah, kita perlu ingat bahwa AF, AM, AW ini juga menunjukkan perbedaan bioma. Nah, bioma sendiri, ini kan tadi kita sempat sebut ya istilah bioma. Bioma sendiri artinya apa, Valenza? Apakah arti bioma? Bioma. Bioma adalah, kita bisa artikan kayak gini, ekosistem yang didominasi vegetasi tertentu. Nah, maksudnya gini, stepa, sabana, itu kan padang rumput ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, kenapa kita katakan padang rumput? Ya karena memang didominasi oleh rumput gitu. Kemudian ada lagi misalnya hutan bakau. Nah, hutan bakau ya disebut hutan bakau karena memang tumbuhan yang mendominasi adalah si bakau. Nah, jadi ekosistem itu gampangnya adalah bioma itu adalah ekosistem yang didominasi vegetasi tertentu. Jadi penamaannya mengikuti vegetasi yang dominan di tempat tersebut. Nah, yang mana tadi ini Indonesia ada AF, AM, dan AW. AF, AM, dan AW itu batasnya di sini kita bisa lihat kalau kita bikinin garis tuh kurang lebih kayak gini sebetulnya. Nah, kayak jadi kurang lebih. Cuman memang enggak semua wilayah itu sering dibahas. Jadi Sumatera dan Kalimantan ini yang AF, gitu ya. Kemudian Pulau Jawa ini yang apa? Pulau Jawa yang AM. Yang AM, benar. Baru Kepulauan Nusa Tenggara ini yang AW. Nah, ini tadi saya bilang makanya tidak semua wilayah Indonesia itu sering dibahas masuk ke AF, AM, atau AW gitu. Biasanya cuma Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Kepulauan Nusa Tenggara aja gitu. Artinya Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua itu hampir nggak pernah diomongin gitu ya. Kalau kita lagi ngomongin perbedaan
atau klasifikasi iklim AF, AM, AW ini. Nah, penjelasan lebih lanjutnya, apa itu AF, apa itu AM, apa itu AW. AF itu adalah, jadi ini kan semuanya kelompok iklim A. Iklim A itu artinya iklim tropis. Nah, ini klasifikasi iklim Köppen tadi. Mana AF ditandai dengan bioma yang berupa hutan, hujan, tropis. Kalau AM apa Valenza? Hutan musim. Nah, kemudian AW ini adalah sabana. Nah, hutan hujan tropis kan kita tahu ini hutan yang lebat gitu ya. Bahkan kita bisa bilang ini adalah bioma yang paling hijau, bioma yang paling lebat, pohon-pohonnya, daun-daunnya. Sedangkan hutan musim ini hutan yang gugur daunnya ketika kemarau. Nah, contohnya kayak di Pulau Jawa dengan pohon jatinya gitu. Nah, jadi contoh tumbuhan dari bioma hutan musim ini adalah pohon jati. Terus sabana ini kan padang rumput. Nah, kita bisa lihat di sini. Kan AF ini yang paling lebat ya. Sebabnya apa? Karena dia terletak paling barat. Nah, emang apa urusannya dia terletak paling barat? Ingat bahwa Indonesia itu curah hujannya semakin ke timur, semakin berkurang. Semakin ke timur, semakin rendah, semakin berkurang. Nah, jadi wilayah Indonesia bagian barat, terutama di Sumatera dan Kalimantan, itu wilayah yang paling banyak dapat curah hujan. Nah, itulah sebabnya curah hujan ini ngaruh banget ke kelebatan vegetasi gitu ya. Jadi kan kalau kita ingat-ingat, tumbuhan itu akan akan betah atau nyaman hidup di tempat yang dapat sinar matahari yang banyak, kemudian dapat curah hujan yang banyak juga gitu. Nah, ini kita masih di faktor yang nomor 1, klimatik, suhu dan curah hujan barusan. Nah, kita lanjutin ke yang nomor 2 apa Valenza? Masih di faktor persebaran flora dan fauna. Tanah ya, Pak? Tanah, benar. Yang kedua, tanah, atau disebut juga dengan istilah kerennya apa? Depannya E. E apa? Oh, edafik, Kak. Edafik, mantap. Nah, faktor yang ini berkaitan langsung dengan persebaran flora atau fauna. Flora. Jelas flora, karena sebagai tempat hidupnya tumbuhan kan gitu ya. Sebagai media hidupnya tumbuhan si tanah ini. Nah, jadi gini. Perbedaan jenis tanah akan mempengaruhi kecocokan tumbuhan yang dapat hidup di tanah tersebut. Nah, maksudnya gini, contoh tanah kapur termasuk tanah yang subur atau enggak? Tanah kapur termasuk tanah subur atau bukan, Valenza?
Enggak. Termasuk tanah yang tidak subur atau kurang subur, benar. Nah, tetapi pohon jati justru cocok hidup di tanah kapur. Nah, ini dia. Jadi beda jenis tanah, beda juga tumbuhan ataupun makhluk hidup yang bisa tinggal di situ gitu. Pada umumnya tumbuhan-tumbuhan itu nggak akan tumbuh bagus, nggak akan berkembang bagus di tanah kapur, tapi malah pohon jati cocok di tanah kapur. Kira-kira alasannya apa, Valenza? Kenapa kok bisa pohon jati malah cocok di tanah kapur? Nggak tahu, Kak. Yang terkenal dari pohon jati apanya? Kayunya. Batangnya kan, maksudnya kayunya yang kuat gitu, yang keras, dan dia berharga mahal karena memang dia bisa dijadikan mebel yang berkualitas. Nah, logika simpelnya gini, kayu yang kuat itu kan berarti kayu yang berasal dari tumbuhan yang minumnya sedikit. Maksudnya minumnya sedikit, dia nyerap air dari tanahnya itu sedikit. Dan kapur juga terkenal sebagai tanah yang selalu kering. Nah, makanya pohon jati malah cocok di situ, gitu. Maksudnya pohon jati kan nggak butuh banyak minum, nggak seperti tumbuhan pada umumnya. Karena kalau dia terlalu banyak minum, logikanya kayunya kan bakal lembek, gitu ya. Nah, di tanah kapur yang cenderung kering, si pohon jati malah cocok. Sementara atau sedangkan pohon-pohon yang lain itu nggak cocok di jenis tanah kapur. Kemudian itu baru apa namanya, 2 poin. Sekarang yang ketiga, tadi pertama klimatik, kedua edafik. Apalagi berikutnya, Valenza? Oh, yang ngomong-ngomong sih udah, gimana kabarnya Valenza? Ya udah kayak biasa, Kak, kuliah masih online sih. Oh, saya tuh kepikiran apa namanya, maksudnya pengen ngobrol sebenarnya sama dia. Kamu nggak pengen gap year aja, maksudnya nyoba lagi tahun depan gitu? Kan kalau bisa dapat UI atau Unpad gitu kan lebih enak lah gitu ya. Dan kalau kalau bandingin misalnya katakanlah biaya gitu ya, UPH kan bisa dibilang kampus paling mahal ya di Indonesia. Itu mungkin masih mending di PTN gitu, dan gap year setahun masih lebih hemat. Ya, tapi mamanya nggak berani sih, Kak, kalau Iya sih, karena usia remaja kalau apa namanya nggak diarahin yang benar gitu. Maksudnya kalau gap year kan hampir kayak pengangguran. Itu mungkin ya. Jadi ya udah. Oke, kita balik lagi. Ini baru 2 poin tadi. Si klimatik sama si edafik. Kemudian yang belum kita sebutkan adalah ada topografi, nah, atau topografi, atau bisa juga fisiografi. Nah, apa topografi ini, Valenza, maknanya? kayak bentuk tanah begitu ya, Pak? Nah, selain bentuk tanah, bisa juga kita artikan sebagai ketinggian Ya, tempat. Benar. Ketinggian tempat. Benar nggak sih ketinggian tempat ini ngaruh sama persebaran flora dan fauna? Jelas benar lah ya, karena udah kita sebutin juga. Tapi buktinya apa? Bukti bahwa topografi ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna.
ada apa? Ada tanaman yang gak cocok di ketinggian tertentu ya, Kak? Iya, benar. Nah, kita nggak akan nemuin misalnya bakau itu tetanggaan sama bunga edelweiss misalnya gitu ya. Karena pohon bakau hidupnya di mana? Tanaman apa, Kak? Pohon bakau. Bakau di dekat air ya, Kak? Iya, di laut atau di pantai kan gitu. Nah, jadi jelas perbedaan ketinggian akan mempengaruhi kecocokan makhluk hidup, nah, baik flora ataupun fauna yang bisa tinggal di situ. Nah, ini sesuai dengan, lagi-lagi kita bisa ngomongin klasifikasi iklim. Ini juga dipelajari dalam klasifikasi iklim menurut siapa Valenza? Ingat nggak materi kelas 10? Klasifikasi iklim yang berdasarkan ketinggian tempat. Oh, yang Junghun itu ya, Kak? Mantap, Junghun. Nah, yang dia bilang iklim itu ada 4 tipe ya, berdasarkan ketinggiannya. Nah, ini dia. Jadi beda ketinggian, beda juga jenis tanaman yang cocok ditanam di satu tempat gitu. Nah, kalau tadi kan juga saya sempat kasih contoh, bakau itu nggak bakal tetanggaan sama edelweiss. Kenapa? Karena bakau hidupnya di tempat yang sangat rendah, bahkan di laut, gitu, di pantai. Sedangkan edelweiss cuma tumbuh di tempat yang dingin, nah terutama di puncak-puncak gunung kan gitu ya. Nah, ini juga ini termasuk bahasan yang sering banget muncul nih Valenza, nanti ketika tahun depan kamu UTBK atau seleksi PTN lainnya, ini termasuk soal atau bahasan yang sering muncul nih, si iklim Junghun. Jadi perbedaan ketinggian tempat mempengaruhi persebaran flora. Nah, kan tadi saya sempat bilang ada 4 faktor ya. Kita udah bahas 3, tinggal 1 lagi. Yang keempat apa, Valenza? Tadi tanah, itu Klimatik udah, topografik udah, edafik udah. 1 lagi adalah depannya M. Apa nih kira-kira depannya M? manusia ya, Kak? Nah, bisa manusia, bisa makhluk hidup, benar. Makhluk hidup atau biotik. Nah, kan kita lagi ngomongin faktor persebaran makhluk hidup, gitu ya. Kenapa makhluk hidup masuk juga? Karena manusia dan beberapa jenis hewan dapat mempengaruhi persebaran makhluk hidup lainnya. Nah, memang yang paling berperan manusia. Seperti misalnya, kalau kita ke kebun binatang Ragunan, itu kan kita bisa ngelihat gajah gitu ya. Terus apalagi, misalnya jerapah, katakanlah jerapah. Padahal jerapah itu kan dia fauna yang asalnya dari mana, Valenza? Jerapah, Kak. Jerapah itu Ethiopian. Ethiopian itu wilayahnya mana? Afrika. Afrika. Nah, benar. Terus kenapa kok dia bisa
kenapa dia bisa ada di kebun binatang Ragunan sedangkan dia bukan anak Jaksel gitu. Karena dia dibawa sama manusia kan gitu ya. Jadi seperti halnya juga mungkin kita bisa nemuin di beberapa kebun binatang di belahan dunia yang lain, mereka punya koleksi komodo misalnya, padahal jelas-jelas komodo itu asalnya dari Indonesia, dari Kepulauan Nusa Tenggara. Iya, nggak lain nggak bukan adalah karena dibawa sama manusia gitu. Kemudian juga di pelajaran IPA waktu SD, ingat nggak? Kupu-kupu, kemudian beberapa jenis serangga lain itu bisa membantu penyerbukan bunga, penyerbukan tanaman gitu kan. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa beberapa jenis hewan bisa mempengaruhi persebaran makhluk hidup lain. Coba ya, ada nggak jerapah Ragunan? Oh, ada nih. Nah, ini gambarnya cocok nih. Jerapah dikasih makan sama Pak Gubernur, Pak Anies. Nah, padahal jerapah dari Afrika, tapi bisa ada di Jaksel karena memang dibawa sama manusia. Apa namanya? Jerapah kan fauna asli dari Afrika atau wilayah Etiopian. Tapi kita dapat menemukannya di kebun binatang. Nah, ini dekat banget ya sama sekolah kamu ya. Ya. Bahkan itu aja namanya Jalan Raya Ragunan kan, SMA 28. Padahal dia nggak persis tetanggaan banget. Malah kebun binatang Ragunan itu bukan Jalan Raya Ragunan loh. Nama jalannya malah HM Harsono apa HRM Harsono kayak gitu kalau nggak salah. Kita dapat menemukannya di kebun binatang Ragunan, Jaksel. Nah, karena dibawa oleh manusia. Ini baru yang subbab apa namanya? Faktor persebaran flora dan fauna. Kita udah dapat 2 subbab. Nah, subbab berikutnya yang udah pasti selalu muncul, bahkan di seleksi masuk PTN juga sering muncul, adalah persebaran fauna. Sekarang kita ngomongin Indonesia dulu ya, karena ada yang Indonesia, ada yang dunia. Kalau yang Indonesia ada berapa zona, Valenza? Tiga. Nah, ada 3. Indonesia memiliki 3 wilayah persebaran fauna, yaitu yang pertama namanya Yang paling timur Australia. benar. Nah, kalau kita mulai dari barat, namanya Asiatis, yang mana faunanya itu, contohnya apa? Harimau. Nah, harimau adanya di pulau mana, Valenza? Sumatera. Sumatera. Di Jawa ada nggak? Di Jawa ada, dan itu beda spesies. Harimau Sumatera dengan harimau Jawa beda spesies. Cuman harimau Jawa ini dinyatakan udah punah sejak tahun 80-an. Dan kalau kita lihat foto-fotonya itu juga ternyata beda corak belangnya. Nah, coba ya. Kalau harimau Jawa dulu yang udah punah. Nah, dia tuh lebih rapat nih. Lebih rapat loreng-lorengnya sih harimau Jawa. Kalau kita lihat harimau Sumatera, nah dia cenderung, kalau yang tadi mungkin masih ada gambar harimau Jawanya juga kali ya, karena maksud saya kalau dinyatakan punah dari tahun 80-an, sementara tahun segitu kan orang Indonesia belum pakai kamera digital, belum ada internet gitu, jadi dokumentasinya juga mungkin minim banget gitu ya. Bisa jadi gambar yang tadi kita
browsing harimau Jawa itu yang muncul malah harimau Sumatera kebanyakan. Nah itu jadi poinnya adalah Indonesia punya harimau di Sumatera dan Jawa, tapi beda spesies gitu. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian gajah. Nah gajah ini di mana, Pak Lenza? Gajah ini adanya di Sumatera juga, tepatnya di provinsi apa? Gajah itu di Lampung. Nah, kan ada tuh apa namanya tempat konservasinya yang nama daerahnya adalah Waikambas. Nah, Waikambas di Lampung. Kemudian apa lagi? Ada badak. Nah, tapi kita harus lengkap nyebutnya badak bercula 1. Karena kalau cuma badak doang itu adalah fauna dari Afrika. Nah, badak bercula 1 adanya di mana, Valenza? Ujung Kulon. Ujung Kulon itu di provinsi apa? Banten. Nah, provinsi paling barat di Pulau Jawa. Nah, terus juga berbagai jenis primata gitu ya. Ada orang utan, kemudian siamang, bekantan. Nah, maka kita bisa katakan Indonesia bagian barat ini didominasi oleh mamalia besar dan juga primata. Nah, jadi ini didominasi oleh mamalia besar dan primata. Jadi ini maksudnya biar kita gampang mengingatnya gitu ya. Terus berikutnya Indonesia Tengah. Nah, ini bukan berarti cuma ini doang ya, mungkin ada beberapa lagi tapi nggak tersebut sama kita karena saking banyaknya. Indonesia Tengah ini kita sebutnya apa, Valenza? Depannya P. Peralihan, mantap. Oh iya, tadi belum sempat dibahas. Kenapa Indonesia bagian barat ini disebut Asiatis? Kenapa, Valenza? Dekat-dekat sama Pulau Asia yang lainnya. Ya, karena memang dia punya banyak kesamaan dengan fauna yang ada di benua Asia. Nah, jadi kita bisa bilang ini berkaitan dengan sejarah geologi purba istilahnya ya. Sejarah geologi di masa lalu yang mana Indonesia bagian barat itu dulunya pernah nempel dengan benua Asia. Jadi si Sumatera, Jawa dan Kalimantan ini tuh dulu nempel dengan benua Asia. Yang mana ini disebutnya paparan Sahul. Nah, ini tebal banget ya. Ini disebutnya paparan Sahul. Paparan Sunda. Kalau paparan Sahul itu yang timur. Paparan Sunda. Jadi Sumatera, Jawa dan Kalimantan dulunya satu daratan. Nah, bahkan nempel dengan benua Asia. Nah, makanya sama-sama punya harimau, sama-sama punya gajah gitu. Kan kayak di Thailand, kayak di India gitu kan, kita punya banyak kesamaan fauna. Nah, kemudian yang sebelah timur ini namanya paparan Sahul.
mana dulunya Indonesia bagian timur itu pernah nempel dengan Australia. Makanya nanti kita sebutin poin yang ketiga ini, Indonesia Timur namanya Australis. Nah, dengan beberapa fauna yang sama, diantaranya hewan-hewan berkantung. Nah, kita lanjutin dulu contoh fauna dari Indonesia Tengah, yaitu ada komodo, terus apa lagi? Babi rusa, terus ada anoa, burung maleo. Nah, ini dia. Dan ini adalah kelompok hewan endemik Indonesia. Endemik itu artinya apa, Pak Enza? Asli ya, Kak? Asli, benar. Jadi cuma ada di Indonesia nih. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau kita nemuin misalnya burung maleo atau komodo di tempat lain, itu pasti karena dibawa sama manusia. Nah, karena tempat aslinya mereka itu adanya di Indonesia. Kemudian Indonesia Timur yang kita sebut dengan wilayah Australis. Contoh faunanya apa aja, Valenza? Nih, kayak yang disebutin di sini ada cendrawasih. Kemudian ada, ya, kakatua juga termasuk, kasuari, kakatua. Nah, jadi kita bisa kelompokin ini burung-burung eksotis, gitu ya. Kemudian juga ada kuskus, ada walabi. Nah, jadi ini adalah kelompok burung eksotis, maksudnya burung berbulu indah, dan juga hewan berkantung, nah, atau marsupial. Ini dikecilin deh biar muat. Ini kelompok burung-burung eksotis, tapi kecuali burung merak ya. Kenapa kecuali burung merak? Burung merak itu adanya di mana, Valenza? Dia termasuk fauna asiatis, peralihan, atau australis, si burung merak. Apa? Burung merak ini adalah fauna asiatis, gitu ya. Jadi merak itu identik dengan Indonesia bagian barat. Jadi walaupun tadi kita sebutkan burung-burung eksotis atau berbulu indah itu adalah ciri khas wilayah Australis, tapi bukan berarti semuanya. Nah, maksudnya tadi contohnya burung merak itu tidak termasuk fauna dari Indonesia Timur, tapi dia malah dari Indonesia Barat. Bahkan di negara-negara lain juga punya sih ya. Nah, mereka menyebutnya dengan peacock. Nah, sekarang setelah persebaran fauna Indonesia, barulah kita masuk ke persebaran fauna dunia. Kalau yang wilayah dunia ini, kalau yang sebaran dunia ini ada berapa wilayah, Valenza? Oh, itu yang kayak Palearktik gitu-gitu ya, Kak? Iya, salah satunya ada Palearktik. Terus tadi kita sempat sebut Ethiopian. Ada 6. Aku ingat cuma Palearktik. Terus? Tropikal, Nearktik. Terus, ya tadi yang Ethiopian sama udah aku ingat cuma itu doang. Pertama oriental. Nah, ini wilayahnya kita. Oriental itu adalah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Jadi nggak semua wilayah Asia itu masuk oriental ya.
Nah, dan kita bedakan istilah Oriental di pembahasan ini dan istilah Oriental ketika kita ngebahas budaya manusia. Karena kalau misalnya kita ngomongin budaya Oriental, itu kan identik sama Asia Timur, ya kan? Dengan Tiongkok, dengan negara-negara tetangganya. Tapi malah Asia Timur masuk nggak di sini? Dia ke Oriental? Enggak. Dia malah masuknya ke Paleartik nantinya. Nah, ini contoh faunanya apa aja, Valenza? Wilayah Oriental. Yang masih yang tadi ya Kak, yang kayak harimau Sumatera Iya, gitu. benar. Nah, wilayah Indonesia yang bagian barat dan tengah ini masuk semua ke Oriental. Tapi yang timur enggak. Karena yang timur itu nanti masuknya Australian. Nah, jadi Australis atau Australian itu dia ada di persebaran fauna Indonesia, ada juga di persebaran fauna dunia. Karena dia itu punya ciri khas sendiri. Nah, ini contohnya tadi ada harimau, kemudian gajah, terus apa lagi? Ya, badak bercula satu lagi, orang utan. Nah, jadi pokoknya semua yang ada di Indonesia bagian barat dan tengah pasti masuk juga ke sini. Nah, walaupun memang kita bisa bilang mungkin spesiesnya berbeda kalau sekarang ya. Kalau kita misalnya ngomongin India punya harimau juga, tapi jenisnya harimau benggala namanya. Nah, sedangkan kalau kita punyanya harimau Sumatera. Kemudian setelah Oriental ada Paleartik. Paleartik wilayahnya mana, Valenza? Paleartik itu yang kayak di atas-atas gitu ya. Eropa dan Asia Timur. Nah, ingat aja ini yang wilayah yang punya 4 musim gitu ya. Jadi kan tidak lain faktor paling utama yang menyebabkan zonasi ini, pembagian wilayah ini adalah karena iklim juga. Nah, Eropanya seluruh Eropa. Iya, seluruh Eropa. Jadi Asia Timur walaupun secara administratif dia masuk Asia dan dia identik dengan istilah Oriental kalau kita ngomongin budaya, tapi kalau kita ngomongin sebaran fauna dia malah nggak masuk ke Oriental. Kenapa? Karena dia secara iklim malah lebih mirip dengan Eropa. Dia punya 4 musim, dia punya fauna seperti panda, kemudian beruang. Nah, kalau dari Eropa itu kan salah satunya ada beruang ya. Kayak misalnya Rusia aja kan punya julukan negeri beruang merah gitu. Nah, terus serigala ini juga dari wilayah sana. Terus ada kambing gunung. Nah, dan hewan-hewan 4 musim lainnya. Kita lanjut ke wilayah berikutnya, Nearktik. Nearktik ini daerah mana, Valenza? Amerika ya Kak. Amerika mana? Karena Amerika kan ada utara, ada selatan. Utara ya Kak. Utara, benar. Nah, ini yang iklim dingin. Nah, jadi ini penguin, beruang kutub, kemudian anjing laut, terus ada apa lagi? Muskok tahu nggak, Valenza? Yang buru-buru itu ya Kak. Apa? Yang burunya tebal itu. Nah, coba kita lihat ya, muskok tuh yang kayak gimana. Yang kayak kerbau tapi bulunya kayak tebal gitu. Oh iya, dia mirip bison. Nah, mirip bison, cuman bedanya bulunya. Kalau bison itu kan cenderung bulunya lurus. Ya. Kalau muskok ini dia lebih apa ya? Lebih gimbal kali ya. Nah, kita bandingin sama bison. Kebalik. Bison ini yang bulunya kayak bulu domba gitu. Nah, sedangkan muskok itu yang bulunya kayak bulu kambing gitu. Jadi mereka mirip-mirip lah. Terus
Ada lagi karibau, karibau atau reindeer atau rusa kutub. Nah, kemudian juga bluebird. Nah, bluebird kalau kita taunya nama taksi ya. Padahal beneran ada binatangnya itu di sana di Amerika Utara, burung biru. Terus apalagi Valenza? 3 wilayah lagi. Oriental, Atlantik, Australia. Nah, ada Amerika Utara, berarti ada juga Amerika Selatan. Wilayahnya disebutnya apa? Amerika Selatan. Amerika Selatan itu ingat-ingat deh wilayahnya negara mana aja, terus kondisi iklimnya kayak gimana. Kan salah satu negara terbesar di Amerika Selatan tuh Brazil. Apa yang khas dari Brazil? Amazon. Amazon, hutan hujan tropis terbesar, ya kan? Oh iya. Nah, itu maksud saya clue-nya, tropik. Ada kata-kata tropiknya. Neotropikal ya. Neotropik, mantap. Neotropik Amerika Selatan. Nah, jadi ini gampangnya fauna-fauna di Amazon lah ya, baik di hutannya ataupun di sungainya. Nah, dan ini banyak yang serem-serem. Contohnya apa? Yang serem-serem. Anaconda. Anaconda, piranha, kemudian apalagi yang Ular apa? Ular apa? Kobra ya nggak? apa? Kobra. Iya. Kalau kobra sebetulnya bisa dibilang hampir semua tempat ada gitu. Bahkan di Indonesia juga termasuk sebarannya kobra. Nah, maka dia nggak pernah disebut. Nah, kalau yang benar-benar khas ini kan anaconda. Kemudian contoh lainnya apa? Alpaka misalnya. Nah, alpaka kemudian lama. Nah, ini kan dua binatang yang mirip-mirip juga nih ya. Sama kayak muskok dan bison itu mirip-mirip tadi. Alpaka sama lama juga. Alpaka yang kayak gimana? Valenza pernah lihat nggak gambarnya? Pernah Kak. Iya, Aku masih agak apa ribet sih bedain alpaka sama lama Kak. Nah, ini alpaka. Coba kita bedain dengan lama. Jadi kalau lama itu mungkin bisa dibilang bulunya dia lebih ini kali ya. Kalau si alpaka tadi lebih kayak domba tuh. Tapi memang kalau dibandingin apa persis gitu ada ketemu bareng, oh ini dia langsung terjawab dengan gambar ini. Ini 5 perbedaan lama dan alpaka. Coba kita lihat. Posturnya biasanya juga beda sih harusnya. Lama dan alpaka memiliki perbedaan di beberapa bagian tubuhnya. Ini banyak banget iklannya ya. Namanya juga website berita. Salah satunya telinga. Telinga lama berukuran lebih panjang dengan bentuk menyerupai pisang. Bahkan sekilas kayak sama aja. Sedangkan telinga alpaka berbentuk runcing dan lebih pendek dibandingkan dengan telinga lama. Selain itu, ukuran tubuh lama lebih besar dan tinggi dibandingkan alpaka. Ya pokoknya itulah ya, mereka yang penting masih satu wilayah, nah lama dan alpaka. Kemudian wilayah mana lagi, Valenza? Ada 2 yang belum kita sebut. Sebetulnya udah disebut sih tadi di awal ya, Ethiopian, Ethiopian. nah, dan Australian. Ethiopian ini wilayahnya mana? Afrika dan Asia. Asia mana nih? Asia Barat. Nah, Asia Barat tuh contoh negaranya mana, Valenza? Negara Asia Barat.
apa ya, kayak Iran gitu ya. Iya, negara-negara Arab, Saudi, Yaman, gitu. Nah, Timur Tengah lah ya. Nah, jadi contoh faunanya unta, terus juga tadi ada jerapah, terus singa. Nah, ini kita sebut wilayah apa namanya fauna-fauna yang benar-benar khas punya mereka. Walaupun mereka juga punya gajah, mereka juga punya badak, tapi yang benar-benar mereka doang yang punya ini dia. Unta, jerapah, singa, cheetah. Nah, pokoknya kita ingat aja binatang-binatang yang ada di film kartun apa tuh namanya Madagaskar ya. Nah itu hampir semuanya fauna Etiopian termasuk juga kuda Nil. Nah walaupun sebetulnya saya sih kalau boleh saya pengen protes kenapa dia dinamain kuda Nil padahal sama sekali nggak kayak kuda gitu kan. Kuda kan keren gagah tinggi gitu. Kalau dia kan bantet. Harusnya kan apa gitu yang lebih cocok kebo Nil gitu kali ya. Nah, dinamakan Nil karena memang dia habitat aslinya di Sungai Nil gitu. Kemudian yang terakhir Australia. Nah, ini tadi kita udah sempat bahas juga di faunanya Indonesia. Jelas ini Australia dan Oceania gitu ya. Oceania itu mana sih, Valenza? Oceania itu adalah Australia, Selandia Baru, dan negara-negara tetangganya. Nah, kita udah apalah, kanguru, koala, terus termasuk wallaby juga tadi, terus apalagi Tasmanian Devil. Nah, orang-orang kan taunya Tasmanian Devil itu tokoh kartun gitu ya. Padahal beneran ada binatangnya, walaupun beda banget sama yang digambarin di kartun. Kalau yang digambarin di kartun kan dia berdiri dengan 2 kaki gitu. Padahal aslinya Tasmanian Devil itu lebih mirip anjing mungkin ya. Nih, coba. Nah, bukan anjing juga sih, lebih kayak apa ya, berang-berang mungkin ya. Dan dia memang termasuk binatang yang galak lah gitu, yang buas. Nah, jadi karena apa-apa yang di depan itu suka dia makan, suka dia gigit, jadi ini binatang yang intimidatif gitu. Mungkin dari karakter itulah ya, diambil tuh. Jadi inspirasi buat bikin tokoh kartun Tasmanian Devil yang coklat itu. Nah, ini udah persebaran fauna Indonesia, persebaran fauna dunia juga udah. Coba kita intip ke silabus dulu ya, biar lebih sesuai. Silabus Geografi kelas 11. Kemarin bab 1 belajar ini nggak, Valenza? Yang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Belajar ya, oke. Nah, kita belum bahas ini nih, karakteristik bioma di dunia. Sekarang kita ngomongin bioma. Bioma ini untuk mengidentifikasinya apa aja yang kita perhatikan, Valenza?
Selain tentunya tadi udah kita sebutin ya, vegetasi yang dominan kan gitu. Pertama yang kita bahas hutan hujan tropis dulu deh. Hutan hujan tropis. Kita mengidentifikasi ciri bioma ini, maka kita perlu melihat curah hujan, kemudian suhu, kemudian vegetasi yang dominan. Valenza bentar ya, kayaknya ada ini nih, pintu depan dikunci, terus ada saudara yang pulang. Bentar aja. Ya, ya.